hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun buat Oke. Ibu guru. Selamat ulang tahun Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pemirsa yang sedang menonton televisi Bantu Guru. Semoga sore hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sore hari ini seperti biasa berjumpa lagi bersama Nia dalam program Sapa Guru. Guru terbantu, pendidikan maju. Enjoy with Teacher Broadcast. Selamat sore buat seluruh ketua PGRI se-Indonesia, buat para guru, para siswa semuanya dari TK, SD, SMP, SMA, dan SLB tentunya. Baik, seperti biasa, Nia akan menyapa guru-guru pada sore hari ini yang berulang tahun ya. Ada yang berbahagia nih pada sore hari ini. Nah, guru-guru yang berulang tahun pada hari ini Nia ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, dan cita-citanya tercapai ya. Ada Ibu Darmila dari Kepulauan Meranti. Halo Meranti. Wah, setiap hari pasti dong dari Meranti pasti ada yang berulang tahun. Lahir tahun 1992. Kemudian ada lagi Ibu Ratna Dewi dari Kepulauan Meranti. Halo Bu Dewi, selamat ulang tahun. Lahir tahun 1984. Wow. Kemudian ada lagi Ibu Ernani dari Kepulauan Meranti. Halo Meranti, apa kabar? Lahir tahun 1981. Iya. Selanjutnya yang berulang tahun pada sore hari ini ada Ibu Sudiana dari Kepulauan Meranti. Wah, sore hari ini luar biasa dari Meranti. Banyak sekali yang berulang tahun, tetap semangat. Lahir tahun 1980. Dari daerah mana lagi ya yang berulang tahun pada sore hari ini? Ada Ibu Yunita Elisnawati dari Pelalawan. Halo Pelalawan. Ya, Pelalawan juga sering dong gurunya berulang tahun. Lahir tahun 1992. Ada lagi Ibu Asnida Celestari dari Kuantan Sengingi. Halo Kuantan Sengingi, apa kabar sore hari ini? Semoga banyak yang nonton ya di televisi Bantu Guru. Lahir tahun 1992. Iya. Kemudian ada lagi Elda Mesra dari 50 kota. Lahir tahun 1974. Halo Bu Elda, selamat ulang tahun. Ada lagi Ibu Lasmiar dari Pelalawan. Halo Pelalawan. Lahir tahun 1984. Ada lagi dengan Ibu Septia Andriani Rizky dari Pelalawan. Lahir tahun 1996. Yang terakhir ada Ibu Suryana. Ada Pak Suryana ya, dari Gunung Kidul. Wah, jauh sekali. Lahir tahun 1967. Selamat berulang tahun buat para guru-guru yang berulang tahun pada hari ini. Selalu sehat, terus semangat. Tetap menonton di televisi Bantu Guru. Baik pemirsa dimanapun berada yang lagi menonton televisi Bantu Guru pada sore hari ini. Sesaat lagi kita akan kedatangan tamu dari narasumber yaitu Dr. Hajah Nur Hafni MPD. Dengan tema pada hari ini, membumikan gerakan literasi sekolah.
Kita tunggu sesaat lagi setelah iklan yang satu ini. Selamat menyaksikan. Ya, berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Boleh, Mbak Nia. Luar biasa. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Pertama semangat. Dengan siapa? Di Dengan mana? siapa di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih, Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh, di Di Pelalawan. Guru-guru semoga hidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. It's time to Berani Serius. Berani Serius, wow! Berani Serius, anti galau. Berani Serius, bikin wadaw. Ayo, Berani Serius bareng Daihatsu Ayla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu guru, dosen dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia menjadi pionir ekonomi kreatif. Manfaatkan teknologi dan digitalisasi. Teknologi digitalisasi ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa dengan meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan belajar dan mengajar ini harus kita lakukan dengan tuntas dan berkualitas. Salah satunya aplikasi www.bantuguru.co.id. Saya ulangi, www.bantuguru.co.id. Sehingga insya Allah akan tercipta guru yang inovatif untuk generasi bangsa Indonesia yang kreatif. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Bantu Guru. Aplikasi Bantu Guru merupakan aplikasi untuk melayani guru, dosen, dan tenaga kependidikan berupa layanan perlindungan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kompetensi. Sekarang, aplikasi Bantu Guru sudah bisa di-download di Play Store. Aplikasi Bantu Guru mempunyai 3 menu layanan utama. Yang pertama, perlindungan. Perlindungan adalah salah satu menu layanan aplikasi Bantu Guru yang bertujuan untuk
melayani pertanyaan atau pengaduan Bapak Ibu guru, dosen maupun tenaga kependidikan. Jika Bapak Ibu memiliki permasalahan terkait profesi ataupun permasalahan hukum, bisa menghubungi kami melalui layanan Halo DKGI dan Halo LKBH. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan adalah salah satu menu layanan e-commerce yang tersedia pada aplikasi Bantu Guru yang diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru, dosen, maupun tenaga pendidik yang memiliki jiwa entrepreneur maupun yang ingin berbelanja tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi merupakan salah satu menu layanan di Bantu Guru. Ingin meningkatkan kompetensi? Ayo ikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia di menu pengembangan diri. Ingin bimbingan karya tulis dengan dosen-dosen terbaik? Bisa pilih dosen sesuai dengan jurusan masing-masing. Tersedia juga menu bimbingan belajar untuk guru-guru yang ingin berbagi ilmu pengetahuan. Selain mempunyai 3 menu layanan utama, aplikasi Bantu Guru juga memiliki 2 menu tambahan, yaitu Bapak Ibu guru, dosen, dan tenaga kependidikan ingin membayar iuran PGRI? Gampang kok! Bisa klik menu transaksi pembayaran di aplikasi Bantu Guru, kemudian transfer melalui rekening PGRI, dan upload bukti pembayaran. Kita berkeluarga, susah dan senang, kita bersama. Ingin mudah berdonasi solidaritas? Ya, di Bantu Guru aja. Ayo, download aplikasi Bantu Guru. Guru terbantu, pendidikan maju. Berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Pertama semangat. Dengan siapa? Di mana? Di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh di Di Pelalawan. Guru-guru semoga hidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. Baik pemirsa dimanapun berada yang menonton televisi Bantu Guru, masih tetap di program Sapa Guru, Enjoy with Teacher Broadcast, Guru Terbantu, Pendidikan Maju. Itulah tadi beberapa guru yang berulang tahun pada sore hari ini, semoga berbahagia selalu. Baik, sesuai dengannya bilang tadi, kita kedatangan narasumber pada sore hari ini, Dr. Hajah Nur Afni MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Boleh kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh kita berpantun? Boleh, silakan. Baik. Kota nan indah, begitu tertata. Asik. Tertata cantik, kota bertuah. Amboi. Assalamualaikum pembuka kata. Pembuka acara awal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, itulah tadi sebuah pantun nih dari narasumber kita sore hari ini ya. Nah, tema kita pada sore hari ini Bu, membumikan gerakan literasi sekolah ya Bu. Seperti apa? Boleh Ibu jelaskan sama pemirsa yang lagi menonton. Baik, para pemirsa di mana saja berada ya, dalam rangka kegiatan Enjoy with Teacher Broadcast, Guru Terbantu dan Pendidikan Maju. Nah, insya Allah dengan tema pada sore ini itu membumikan gerakan literasi sekolah. Nah, di mana dalam rangka memberantas buta aksara, kemudian meningkatkan minat baca di kalangan para peserta didik kita. Nah, ini ada program sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015, yaitu di mana penumbuhan budi pekerti para peserta didik kita. Nah, salah satu penumbuhan budi pekerti ini itu dengan program literasi, yaitu 15 menit membaca. Nah, insya Allah dengan kegiatan rutin
yang kita lakukan di satuan pendidikan masing-masing, baik itu di tingkat kalau Bu Nia ini di PAUD ya, Iya, di PAUD mungkin membacanya berbeda dengan iya, di tingkat sekolah dasar, iya. sekolah menengah pertama, di sekolah menengah atas maupun di SMK. Nah, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita membentuk karakter siswa dengan menumbuh kembangkan minat membaca para peserta didik kita. Barangkali itu Bu Nia untuk salah satu programnya. Nah, programnya sesuai dengan Permendikbud tersebut, gerakan 15 menit membaca. Nah, 15 menit membaca ini bisa kita lakukan di awal, Di ya awal di ya. awal pembelajaran, Sebelum mulai pembelajaran. ya sebelum mulai pembelajaran atau di pertengahan atau di akhir, Di akhir. ya setelah sebelum pulang ke rumah masing-masing. Nah, dalam hal ini sekarang ini kita kan di masa pandemi. Iya. Nah, bukan berarti kita kegiatan-kegiatan yang baik ini kita tinggalkan. Masih bisa kita lakukan ya, baik pada saat pembelajaran daring di rumah. Iya. Nah, kita minta kepada siswa untuk membaca. Nah, ya. membaca di sini bukan membaca buku pelajaran, Iya. tapi adalah non teks, ya, artinya bukan buku pelajaran. Misalnya di PAUD ini membacakan orang tua membacakan cerita-cerita, ya cerita-cerita bergambar sesuai dengan tingkatan atau umur dari peserta didik tersebut. Nah, tentunya di sini kita lakukan juga, dan ini kita bisa awasi dan awasi dengan cara bagaimana. Kalau di tingkat SMA, mungkin SMP, siswa sudah bisa menggunakan dengan Google Form laporan-laporannya. Nah, kalau untuk taman kanak-kanak, PAUD, SD, mungkin ini tidak bisa. Tapi ini bisa melalui bantuan orang tua. Sekarang kita lihat kan, dulu kita waktu masih kecil, sering orang tua kita bercerita menjelang tidur. Karena mendongeng ada juga mendongeng. Banyak cerita-cerita rakyat, ya cerita maling kundang. Betul sekali. Ya, banyak sekali cerita si kancil, bawang putih, bawang merah. banyak sekali cerita yang diceritakan oleh orang tua kita menjelang tidur. Nah, sekarang dengan kesibukan para orang tua, kadang lupa bercerita di saat-saat menjelang tidur. Padahal itu adalah hal yang sangat baik untuk anak-anak kita menumbuhkan minat bacanya, kemudian juga ditambah untuk menjalin kekeluargaan, kedekatan, kasih sayang orang tua dengan anak. Betul sekali. Nah, seperti itu Bu. Nah, tapi di sini program kita akan membumikan gerakan literasi sekolah. Nah, ini kita lakukan di satuan pendidikan. Nah, seperti apa gerakan literasi sekolah? Sesuai dengan tingkatannya tadi, yang pertama itu dengan membaca 15 menit. Nah, tujuannya apa? Membaca misalnya anak sekolah menengah atas atau betul. SMK atau SMP, dia kan sudah mampu membaca. Sudah mampu. Nah, silakanlah membaca sesuai dengan keinginannya, membaca buku apa. Contoh, kalau ingin ke Jepang misalnya, baca buku Jepang. Nah, jadi kita bisa berkeliling dunia melalui buku. Nah, harus rajin membaca buku. Harus rajin membaca buku. Nah, di sini gerakan literasi sekolah ini tidak hanya untuk peserta didik, tapi juga untuk para pendidik. Nah, di sini harapkan para pendidik, para guru apalagi nih program bantu guru ya. Nah, para guru juga harus memberi contoh dan teladan. Dia juga ikut membaca pada saat siswanya membaca. Nah, kemudian juga selain melibatkan siswa, para pendidik, bahkan tenaga pendidik. Kalau perlu di satuan pendidikan itu satpam dan juga orang tua harus ikut membaca. Ya. Nah, itu salah satu untuk menumbuh kembangkan dan mengembangkan budaya baca di kalangan peserta didik atau di satuan pendidikan. Nah, kemudian literasi itu yang kita ketahui itu kan banyak sekali literasi dasar. Yang pertama literasi baca tulis. Ya, itu adalah literasi yang dasar, literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi,
kemudian literasi sains, literasi digital, kemudian literasi budaya dan keluargaan, Iya. kemudian ada namanya literasi finansial. Jadi itu adalah 6 dasar literasi. Nah, kemudian apalagi sekarang ini SMA ya, Iya, iya. SMK sudah. Ini hari ini tanggal 27 sampai 30 itu adalah asesmen nasional. Oh. Nah, asesmen nasional ini itu adalah literasi numerasi. Nah, literasi numerasi kemudian yang diikuti oleh siswa, kemudian ada survei lingkungan belajar dan juga survei karakter. Iya. Nah, hari ini para peserta didik kita yang di Satuan Pendidikan SMA sedang sesi Iya. untuk AN ini. Iya. Dan juga untuk para Bapak Ibu guru juga ada survei lingkungan belajar. Lingkungan Itu belajar. diberikan mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Nah, kalau kita sudah mulai sejak dini, mulai dari anak PAUD Iya. ya sampai kepada perguruan tinggi, insya Allah untuk apapun program yang dilakukan, kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu bisa meningkatkan profesional dan kompetensi para peserta didik. Iya, luar biasa Itu mungkin sekali, Bu sangat Nia. menarik sekali ya. Kalau literasi tentang kebudayaan itu seperti apa tuh, Bu? Oh iya, tadi disampaikan ada 6 literasi dasar. Iya. Nah, literasi budaya, contoh tadi kita berpantun ya di Oh, awal. iya. Nah, itu salah satu bentuk literasi Iya. budaya Heeh. ya. Nah, seperti yang kita lakukan nih, contoh ada di SMA Negeri 7 Pekanbaru, kebetulan saya kepala sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru ya. Oh, kepala sekolah Ya. SMA 7 ya. Nah, di sini kita lakukan ada namanya derma pantun. Derma pantun, wah asik Iya, tuh. sedekah pantun. Sedekah pantun, Ya, bolehlah sedekah sedekah sama Nia. Boleh. Kemudian Bu Nia juga bisa bersedekah di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Oh iya, Jadi iya. bukan hanya sedekah uang saja, uang. pantun pun bisa Pantun bisa bersedekah. bersedekah ya. Ya, karena nanti dari pantun-pantun tersebut akan kita bukukan dan ini menjadilah suatu budaya kita. Dan ini merupakan suatu budaya tak benda, kan gitu kan? Ini adalah kekayaan kita. Apalagi kita di bumi lancang kuning ya, Iya, yang betul. kental dengan budaya-budaya Melayu. Nah, itu salah satu contohnya budaya. Contohnya Nia mau bikin pantun untuk Bu Afni nih. Buah ceri sangat lebat. Bu Nur Afni sangat hebat. Aduh. Terima kasih Bu Nia. Ya, buah seri lemak dan manis. Terima kasih Bu Nia yang manis. Ende. Terima kasih. Memang pandai berpantun. Mungkin seperti itu ya Bu Nia. Dan kemudian ini di satuan pendidikan ini perlu juga tidak membentuk namanya tim literasi sekolah. Iya. Jadi tim literasi sekolah ini di-SK-kan oleh kepala sekolah. Iya. Nah, kemudian di situ terdirilah dari ada guru yang mengkoordinirnya dan kemudian juga dibantu oleh Bapak Ibu guru. Jadi jangan literasi itu adalah tugasnya guru bahasa Indonesia. Bukan seperti Ya, itu. biasanya dilimpahkan saja dengan guru bahasa Indonesia ya. Iya, tidak seperti itu. Nah, semua guru wajib kita untuk melaksanakan literasi dan program ini. Dan kemudian juga ini di-SK-kan oleh kepala sekolah dan di sekolah juga perlu adanya ini kan tim literasi sekolah buat Bapak Ibu guru nih di sekolah. Nah, di siswa juga ada namanya duta literasi. Seperti apa tuh Bu, duta literasi? Ya, seperti ini duta literasi adalah memang para peserta didik yang berdasarkan keinginan dan kemauan dan pilihannya untuk hobi dan suka dan sebagai perpanjangan tangan sekolah lah. Iya. Untuk mengajak teman-temannya untuk lebih banyak membaca ya, dan kemudian juga bagaimana dia sebagai contoh dan teladan dari para teman-temannya. Namanya duta ya. Duta. Nah, kalau duta ini tentu yang memang yang Iya, bagus. yang bagus. Dan mudah-mudahan dengan adanya duta literasi ini para siswa yang lainnya bisa mencontoh Iya. dan menteladani apa yang dilakukan oleh duta ini. Dan tentunya duta ini juga hobi ya membaca, Iya. tidak hanya sekedar duta, Iya. tapi dia memang
hobi untuk eh, membaca salah satunya dan program-program yang lain. Nah, mungkin sedikit disampaikan untuk membangun budaya literasi positif di sekolah ini yang pertama kita kondisikan dulu lingkungan fisik. Iya, Ya, betul. lingkungan fisik yang ramah lingkungan. Misalnya kita siapkanlah di setiap ruangan itu pojok-pojok baca. Iya, pojok Di ruangan baca. kepala sekolah, Iya. di ruang majelis guru, Iya, di taman-taman. taman. Ya, Asik kalau di taman tuh, Bu. iya, asik di taman. Kalau perlu di halaman sekolah, nih seperti Bunia di PAUD ya, Iya, orang tua kan ngantar jemput anak-anak iya, ini. betul. Nah, sambil dia menunggu anaknya, mungkin kalau ada buku-buku bisa orang tua membaca. Oh, betul, Bagaimana betul. cara mendidik mungkin sesuai lah dengan jenis dan usia dari para pembacanya. Seperti itu, Bunia. Lebih seru, asik lagi ya. Iya. Baik pemirsa dimanapun berada, masih tetap bersama kami di Sapa Guru. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan ke nomor 0852 6550 8865. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung atau para siswa mau bertanya-tanya, silakan ke nomor 0852 6550 8865. Baik, selanjutnya ada apa lagi nih, Bu? Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita Iya. bisa membuat menumbuh kembangkan literasi ini di satuan pendidikan. Kenapa? Karena tema kita adalah membumikan gerakan Iya, literasi sekolah. membumikan. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu tadi kita kan membentuk tim literasi sekolah. Nah, di situ kita juga menyiapkan sarana prasarana pojok-pojok baca, kemudian perpustakaan yang kondusif, Iya. ya, yang terakreditasi. Karena sekarang kan perpustakaan oleh perpustakaan nasional kan ada akreditasi perpustakaan. Iya, betul sekali. Nah di sini tentu ada kriteria atau indikator yang harus dipenuhi untuk Iya. mendapatkan akreditasi tersebut. Jadi jangan dulu kita melihat kalau misalnya perpustakaan itu adalah di sudut-sudut atau Iya. di menjadi gudang buku, ya, tapi tidak. Tapi adalah perpustakaan itu adalah tempat yang kondusif, Iya. tempat yang ramah, tempat yang terbaik. Kalau jika perlu anak-anak nyaman di dalam tuh. Jadi kalau begitu masuk ke perpustakaan, anak-anak nggak mau keluar lagi gitu. Iya. Seperti Senang. kulkas lah. Iya. Jadi Iya. seperti itu. Jadi harus kita bangun seperti Iya. itu. Nah, perpustakaan itu kan juga tadi tidak hanya dalam bentuk fisik buku-buku, tapi juga berdasar bisa juga perpustakaan digital. Iya, Sekarang betul. banyak ya perpustakaan dan banyak buku-buku yang buku-buku digital. Nah, itu juga bisa memperkaya kita. Nah, selain pojok-pojok baca, kemudian perpustakaan yang kita kondisikan. Nah, perlu juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kata-kata bijak, kemudian himbauan-himbauan yang bisa menumbuh kembangkan karakter siswa. Ya, contohnya datang dengan gembira. Iya. Kan begitu. Nah, jadi begitu anak membaca ke sekolah sampai di sekolah, dia lihat di depan itu, oh kita harus datangnya dengan gembira Iya. ke sekolah. Jadi tadi mukanya agak sedih, bisa jadi bergembira, ceria. ceria seperti itu. Tentu ibu gurunya harus ceria juga ya. Oh iya, harus. Kalau masem muka anak juga gimana gitu. Kalau lihat guru yang masem, gimana ya? Semua kita masem. Masem semua. Iya, seperti itu. Kalau kita ceria, begitu anak datang, hai, sambutan kita tuh gimana di depan pagar ya, di depan pagar sekolah gitu. Jadi anak-anak rindu, seperti rindu. Bunia nih lah, misalnya di depan begitu menyapa anak dengan ramah, kemudian kita harus datang dengan gembira. Mungkin tadi paginya sedih, ya, atau bagaimana dari rumah, begitu lihat sampai di pintu pagar sekolah, langsung lihat dia tersenyum. Iya, tersenyum. Apalagi melihat bapak ibu gurunya menyambut dengan gembira. Iya. Nah, itu salah satu kan merupakan motivasi yang kita berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak nyaman di sekolah tersebut. Kemudian dengan kenyamanan anak di sekolah tersebut, nah tentu apapun aktivitas kegiatan pembelajaran
proses pembelajaran tentu akan lebih nyaman lagi. Apalagi kalau ngajar TK ya, anak-anak tuh pengen cepat-cepat besok mau sekolah lagi, besok mau sekolah lagi katanya. Ya, betul Bu Nia. Perlu kita walaupun itu taman kanak-kanak ya atau PAUD, tapi di sekolah misalnya sekolah menengah pertama, sekolah dasar atau di SMA, SMK itu perlu besok Bapak Ibu guru saya apalagi ya pembelajarannya. Jadi anak-anak tuh rindu dengan kehadiran Bapak Ibu guru di kelas atau besok metode apa lagi ya yang diajarkan oleh Bapak A atau Ibu guru gitu kan. Jadi sehingga memotivasi anak jangan sampai jadi tidak zamannya lagi sekarang tuh anak-anak aduh malas. Kalau buku-buku bosan dia. Kalau di taman kanak-kanak, kalau disuruh meremas santan, bikin kue. Nah, itu sebenarnya literasi Bu Nia. Jadi tidak hanya literasi itu tidak hanya kita membaca buku, tapi adalah salah satu misalnya bagaimana cara memasak kue. Nah, kita praktekkan. Nah, dibagi satu yang ngocok telur. Benar. Satu memerah santan. Nah, satu lagi. Pokoknya asik lah. Pokoknya yang bagaimana menarik siswa untuk dia lebih belajar lagi, kemudian juga terinspirasi. Kemudian dia mempunyai untuk punya bakat lah sesuai dengan kemampuannya. Setiap anak kan punya potensi ya. Nah, kita sekolah satuan pendidikan tinggal mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya yang lagi menonton televisi Bantu Guru, kita break sesaat. Yang satu ini berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. luar biasa. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Pertama semangat. Dengan siapa? Di mana? Di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh, di Di Pelalawan. Guru-guru semoga hidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima
Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Dan kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Dan kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. It's time to Berani Serius. Berani Serius, wow! Berani Serius, anti galau. Berani Serius, bikin wadaw. Ayo, Berani Serius bareng Daihatsu Ayla. Berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Pertama semangat. Dengan siapa? Di mana? Di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh, di Di Pelalawan. Guru-guru semoga kehidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. Baik, masih bersama kami tentunya di Sapa Guru bersama Dr. Hajah Nur Afni MPD. Masih membahas tentang literasi ya, Bu? Iya, Ya, benar. silakan. Bu. Baik. Sebelum dimulai baca sedikit sebaik pantun lagi ya. Iya, Iya. betul tuh. Karena kita Literasi ini budaya. budaya ya. Sembah salam disampaikan 10 jari, disusun jari di depan tamu. Mari kita membumikan gerakan literasi agar generasi bangsa penuh dengan ilmu. Wah, luar biasa sekali Bu Iya. Dokter nih. Kalau soal berpantun nomor 1 nanti bisa lah minta pantun sama beliau di sekolah ya. Iya. Selain minta pantun bisa juga yang lainnya menulis pantun. Menulis pantun mah Iya. luar biasa, nanti Nia minta. Tapi Bonia lah yang paling ahli dan berpantun. Senior lah. Baik, tadi kita sudah sampaikan ya
untuk membangun budaya literasi tersebut yang positif di sekolah. Yang pertama itu kan mengkondisikan lingkungan fisik, ya, mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi. Nah, tadi contohnya kita karya-karya peserta didik, kita lihat ya, kalau ini terutama di PAUD, di sekolah dasar, itu kan karya-karya peserta didik dipajang. Nah, dipajang di dinding-dinding kelas. Nah, itu merupakan suatu literasi, ya. Jadi mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah dengan literasi tersebut. Jadi anak merasa dihargai hasil karya-karyanya, dan itu kita pajang. Nah, itu biasakan itu memajangnya itu sesuai dengan artinya setiap jika perlu setiap karya siswa itu digilirkan, ya, bergantian. Misalnya bulan ini karyanya, ya, pasti bangga sekali, ya, siswa bangga dan dia akan senang dan dia akan terus berupaya untuk memperbaiki dan menjadi yang terbaik. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita yang kedua itu kita mengupayakan lingkungan sosial yang afektif. Nah, lingkungan sosial yang afektif tadi itu salah satunya adalah memberikan penghargaan. Jadi dari hasil karya-karya siswa yang dipajang, misalnya poster, gambar-gambar, atau puisi, saja, atau pantun tadi, ya. Nah, kita pajang. Nah, kemudian setelah itu sesuai dengan tim literasi di sekolah, ya, kita lakukanlah penilaian mungkin siswa yang paling, atau dalam membaca siswa yang paling banyak membaca buku, itu kita berikan penghargaan. Kapan kita berikan penghargaan? Kalau dalam masa sebelum pandemi bisa kita lakukan pada saat upacara bendera. Nah, tapi di masa ini kan kita kondisi pembelajaran tatap muka terbatas, itu kan tidak memungkinkan. Nah, penghargaan ini bisa kita berikan pada saat kegiatan-kegiatan bersama. Contoh, hari Jumat itu kita lakukan adalah IMTA, kegiatan IMTA. Jadi anak secara bergiliran itu bertugas ceramah, ya, ceramah, kemudian jadi MC, kemudian ceramah, kemudian baca doa. Nah, setelah itu kan berkumpul dalam suatu ruangan Zoom, ya, di Zoom, nah, atau Google Meet. Nah, di sini kita berikanlah penghargaan kepada siswa-siswa dengan karya-karya yang terbaik jadi tadi. lebih bersemangat ya, siswa-siswa. Itu memotivasi siswa. Dan jika perlu kepala sekolah memberikan sertifikat, ya, sebuah sertifikat yang kita bisa tayangkan sekarang itu melalui room Zoom, ya, atau dengan terbatas siswa yang berprestasi tadi bisa kita hadirkan ke sekolah. Nah, itu salah satu yang bisa kita berikan untuk mengupayakan lingkungan sosial yang efektif tadi, Nah, kemudian yang ketiga itu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat, ya, yang akademis yang literat tadi dengan kan ada tim literasi tentu punya program-program perencanaan, seperti yang kita lakukan ada trolley box. Trolley box itu dulunya sebelum pandemi itu siswa yang duta literasi di jam-jam istirahat berkeliling, ya, seperti inilah menarik minat baca, meminjam buku di perpustakaan. Nah, kemudian kita punya mobil literasi, ya, mobil literasi pada saat itu di Car Free Day. Nah, itu mengajak masyarakat untuk membaca buku. Nah, itu beberapa upaya yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini itu kan merupakan salah satu strategi yang kita lakukan untuk membumikan literasi. Nah, di sini untuk kegiatan literasi tersebut selain 15 menit membaca tadi, ada salah satu kita lakukan itu namanya membaca nyaring. Membaca nyaring seperti apa tuh? Membaca nyaring mungkin seperti inilah, Bunia pegang buku, membacakan sebuah buku, ya, atau Bapak Ibu guru. Kalau di PAUD barangkali dan SD ya, kelas 1 atau kelas 2 kan belum pasti membaca. Nah, ibu gurunya yang membacakan, seperti Bunia nanti membacakan buku yang bergambar, bercerita, yang lainnya anak peserta didik kita itu mengamati, mendengarkan, kemudian mengamati, kemudian
dari apa yang dibacakan Iya. oleh ibu guru atau Dia bapak guru, mengulang lagi. ya siswa Mengulang tersebut cerita. mengulang cerita kembali. Iya. Ya, kemudian apa praktek baik, kemudian dari apa yang dibacakan oleh ibu Iya. guru atau apalagi kalau Bu Nia yang membacakannya, saya yakin semuanya siswanya terpesona. Amin. Ya, kemudian ya, tapi saya yakin semua Bapak Ibu guru Iya. yang ada di Provinsi Riau, kalau dia membacakan buku kepada peserta didiknya, insya Allah semuanya akan terpesona. Ya, Ya. anak-anak suka sekali kalau udah gurunya mendongeng di pagi hari itu. Langsung dah duduk mendekat semuanya. Nah, itulah buktinya bahwa siswa kita itu suka mendengarkan Iya. dongeng-dongeng atau cerita-cerita dari ibu guru atau Iya. bapak gurunya. Yang bermanfaat lah untuk Iya, anak. nah dari apa yang kita ceritakan tadi, Iya. sehingga siswa nanti dapat menyimpulkannya, Iya. kemudian dia dapat menceritakan kembali, bahkan siswa tersebut dapat menulisnya Iya, kembali. siapa saja yang ada di dalam peran tadi. Iya, gitu benar. Jadi di situ praktek apa yang kita ambil, hal-hal positif apa yang kita dengar. Contoh nih, kita dulu waktu kecil kan ada cerita si kancil. Iya, Nah, kancil. cerita si kancil. Kalau boleh Bu Nia, pinginlah kita mendengarkan Bu Nia ini bercerita ya, satu bait saja. Cerita, Ya. cerita si apalah, tikus dan singa. Waduh, tikus dan singa. Oke. Pada suatu hari tikus terbangun dari tidurnya. Wah, ternyata hari sudah pagi. Kemudian si tikus pergi jalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba dia terinjak sesuatu. Rupanya yang diinjak adalah singa. Jadi singanya terbangun. Jadi tikusnya ketakutan. Maafkan aku, Tuan Singa. Aku tidak sengaja. Terus singa terbangun dari tidurnya. Siapa yang mengganggu tidurku? Ampun, Tuan Singa. Kamu rupanya tikus. Ya, seperti itulah. Iya, kan luar biasa ya, semuanya pasti pemirsa, kemudian Bapak Ibu guru, para siswa dan seluruh pemirsa yang menyaksikan Bu Nia bercerita, semuanya pasti akan mendengarkan. Nah, dari hal ini tentu ada praktik-praktik baik yang kita ambil dari cerita Bu Nia. Mungkin para pemirsa bisa lah mengambil hikmah bahwa kita artinya kalau dalam bangun tidur, barangkali tadi lupa baca doa, mau berjalan kan gitu. Tapi kan Bu Nia tidak menceritakan ya bahwa bangun tidur, apakah langsung bangun tidur langsung pergi ke hutan, ya. Nah, Tikus. iya. Sebenarnya cerita itu si singa ini merasa sombong, badannya besar, dia menganggap remeh si tikus badan kecil. Pada suatu saat nanti si tikus itulah yang membantu dia. Nah, disitulah nanti kita mengambil hikmah ceritanya ya. Iya. Ya, berarti walaupun kita badannya besar, kemudian kita tidak boleh galak, galak atau walaupun gimana? badannya kecil, jangan dianggap remeh sama orang yang kecil. Benar. Nah, ini bisa kita ambil hikmah-hikmah dari cerita ini. Nah, itu salah satu contoh bercerita nyaring, membaca nyaring, bukan ya, membaca nyaring. Nah, jadi para siswa kita mendengarkan, kemudian dia bisa mengambil cerita kembali. Nah, ini ada tuh Bu Nia pertanyaan, kalau di kota Bu Afni tentu ya banyak buku cerita-cerita. Nah, kalau kami di daerah pelosok sana, daerah 3T di kampung gimana? Jangankan buku cerita, buku pelajaran aja masih kurang. Iya, kurang. Ya. Nah, salah satu caranya itulah membaca nyaring. Mungkin ada satu buku. Nah, kemudian atau Bapak Ibu gurunya punya cerita seperti Bu Nia tadi, bisa ceritakan kepada siswa kita. Atau kita mintalah siswa yang lain untuk bercerita. Jadi banyak cara
untuk mengajak dan menumbuh kembangkan minat membaca ini. Itu mungkin yang perlu kita lakukan. Nah, di sini Bu Nia perlu juga kita memperhatikan ya tentang seperti apa membaca nyaring tersebut. Nah, sebelum membaca nyaring tersebut, ya kita pertama mulailah dengan persepsi, ya percakapan pembuka. Kita beri dulu stimulus awal. Saya yakin nih Bapak Ibu guru. Kemudian perlihatkan buku yang akan kita baca. Ya, sampulnya mungkin. Kalau ini kertas kosong ya. Nah, samalah peserta didik kita itu sebenarnya seperti kertas putih yang kertas kosong ini. Tinggal kita bagaimana kita mewarnai siswa kita di sekolah. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian sampaikan juga gambaran-gambaran singkat untuk melatih siswa kita untuk di dalam mengeksplorasi kemampuan pengetahuan dasarnya. Itu mungkin beberapa langkah-langkah yang kita lakukan pada saat membaca nyaring, baik itu sebelum sedang membaca nyaring. Jadi kita tidak membacakan terus kita membaca seperti air mengalir saja, tidak. Kita lihat kan wajahnya Bu Nia, intonasinya. Nah, itu kan perlu juga dipahami oleh para orang tua, oleh Bapak Ibu guru juga. Mungkin itu. Memang kita harus percaya diri ya. Nah, kalau mau mendongeng itu harus percaya diri. Kadang ada yang malu bikin suara monyet, malu. Kalau kita udah ini nggak malu lagi. Kalau pendongeng itu nggak malu dengan suara monyet, suara ayam. Iya, benar. Baik pemirsa dimanapun berada, kita break dulu, lihat iklan yang satu ini. Selamat menyaksikan. Berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Pertama semangat. Dengan siapa? Di mana? Di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh, di Di Pelalawan. Guru-guru semoga hidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. It's time to Berani Serius. Berani Serius, wow! Berani Serius, anti galau. Berani Serius, bikin wadaw. Ayo, Berani Serius bareng Daihatsu Ayla. Berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Pertama semangat. Dengan siapa? Di mana? Di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh, di Di Pelalawan. Guru-guru
semoga kehidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. Baik pemirsa yang masih setia di televisi Bantu Guru, masih bersama Nia dan Ibu Dokter Hajah Nur Afni. Nah Ibu, apa nih kata-kata yang terakhir lagi nih buat pemirsa yang ada di rumah? Baik, kita berharap kepada Bapak Ibu Guru, kemudian Iya. juga kepada orang tua. Iya. Mari kita sama-sama untuk menggalakkan, Iya. kemudian mengajak para peserta didik kita, para anak-anak kita untuk lebih suka lah ya, jangan hobi. Kalau hobi hanya pilihan kan, tapi Iya. menyenangi, suka membaca buku. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita menjadi teladan. Iya, Ya, betul. kemudian jika perlu pulang dari sesekali kita bawalah anak-anak kita kasih apa namanya, itulah kasih sayang kita Iya. berikan, kita bawa ke toko buku. Iya. Nah, kemudian kalau pulang dari luar kota, oleh-oleh itu jangan sekedar makanan, Iya. tapi adalah oleh-olehnya buku. Buku ya. Nah, kan gitu. Jadi barangkali anak-anak di awal tidak suka ya, tapi carilah buku-buku yang mereka Iya. suka. Seperti anak PAUD, itu kan cerita-cerita bergambar. Iya, Nah, iya. itu kan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan kemudian membumikan Iya. literasi tersebut. Jadi tidak hanya tugas di sekolah, tapi juga para orang tua. Nah, kemudian perlu juga disampaikan di sini, mari kita mencintai ya. Kalau kita mencintai, namanya cinta ya. Iya. Nah, tentu kita suka, senang. Iya. Kalau perlu kita tidak lepas dari buku tersebut. Mencintai. Mencintai. Mencintai buku maksudnya Iya, ya. mencintai buku Bun ya. Nah, kemudian saya akhiri ya, sebelum baca pantun, mari kita literasi ini membuka hati kita, kemudian membuka nurani kita lewat mata, ya lewat mata dengan membaca, kemudian lewat pena menulis, kemudian juga mari kita kita mengantarkan untuk membuka cakrawala kita, buka cakrawala sehingga menjadi insan yang cerdas, kemudian juga unggul, mulia, serta menjelma menjadi siswa yang profil pelajar Pancasila. Iya. Seperti itu. Nah, melihat rupa di dalam kaca. Asik. Ya, kaca dihias bertepi besi. Wow. Ya. Jadilah orang yang suka membaca supaya dapat membumikan literasi. Wah, luar biasa Iya. sekali. Ada Satu lagi boleh? Wah, mau banyak pun tak apa. Tak, satu aja. Ya. Ambil jalan lurus di tepi. Nah, tepi jalan penuh pohon delima. Gerakan membumikan literasi menjadi tujuan kita bersama. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Afni udah bisa hadir di televisi Bantu Guru, pemirsa yang lagi nonton. Semoga bermanfaat pada sore hari ini. Baik pemirsa dimanapun berada, rasanya pengen berlama-lama di sini ya, karena waktu kita sudah di penghujung acara. Burung Indrian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Luar biasa. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Betapa semangat. Dengan siapa? Di mana? Siapa di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh, di Pelalawan. Guru-guru semoga kehidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun.